ini tam kawin atau papa barda manu to. Sesudah itu nge amatiku untuk bawa tani mandi. Apa ini nge kawa adi dunia ini nakadu. Artinya pengewa itu kita sudah kasih keluar semua. Kita sudah potong kerbau dari kalau kerasa udah itu gitu. Dari kisah itu kayak kan apa itu amkawe kan dapat pernah pun batu di mana apa nyaku tidak butuh hati siapa tahu juga kan biasanya mandi tak adat kan coba kamu pakai bahasa Indonesia supaya saya paham dan saya bisa itu kan biasa kan kita orang Sumba itu kan kalau apa mesti ngomong itu nenek udah bakar ayam begitu kan tiba-tiba kalau tidak bakar ayam begitu kan dong tidak kasih orang makan orang marah juga. Iya betul toh Gitu. kalau sudah biasa karena ini dia tujuh jiwa akhirnya tampil di anak. Jadi mama dong sudah lepas waktu itu. Waktu kapan? Sudah lama sekali, kita masih kecil gitu. Oh, belum sakit atau sudah sakit? ya belum sakit lah. Berarti masih bayi. Tidak Pokoknya masuk SD begitu kita sudah lepas. Kontrol tidak tabrak ini apa? Kalau dondo kumpul ini hanyalah, hoi, mari sini, main di sini, mah, supaya jangan berlari, mah. mereka sudah besar. Jadi sekarang begini, yang nenek sembah itu hari apa-apa saya tidak tahu bahasanya mama tadi. Ular ada? Karena sembah ular. Yang nenek dong sembah apa-apa? Dulu ada ular gitu. Itu lagi apa ini? Namanya laki-laki itu. Itu beberapa laki-laki yang tahu Biasa semua. kan kalau sembah Mama ular pun suami ini yang tahu. Iya. Bapak dong sempat. Mereka yang tahu ini. Tapi di saya situ kok, tahu, di Mama. rumah situ. Ya, Di rumah situ. Di kampung. di kampung besar. Berarti berkaitan dengan orang tua nenek moyang Setelah juga. masuk di rumah sini kena guru sini, lu masuk gereja suruh. Iya ya. Kita sudah masuk Jadi ini. maksudnya ya kita sudah lepaskan, tapi Tuhan mau untuk seperti tadi pegang nasar putuskan itu sudah. Jangan lagi ini apa. Karena kalau kamu sembah sebentar berhenti, dia akan datang untuk minta apa tuh tumbal tuh. Dia kan minta tumbal, minta bayaran. Kenapa berhenti? Harus ada sesuatu kan. Jadi setelah itu, kalau kamu berhenti dengan cara Tuhan, dia tidak minta tumbal. Dia tinggal dipisahkan. Seperti tadi tuh, dipisahkan, habis itu dilepaskan. Dia tidak minta tumbal. Karena itu Tuhan yang perintah, dia tidak minta sudah. Dia tidak boleh minta. Itu dia tidak boleh mengganggu ciptaannya Tuhan. Dia juga ciptaan Tuhan, hanya kan dia sombong. Dia diusir dari surga, dia menjadi gentayangan soto. Setelah itu orang-orang menganggap bahwa dia Tuhan. Nah, contoh dompi di pohon bilang ada dewa, padahal dia itu sama dengan kita. Nah setelah itu kan setelah itu dia menyombongkan diri bahwa kenapa kalian tidak mau bohong dengan saya, kalian tidak mau simpan beras kasih saya lagi. Nah, itu dia minta tumbal, minta bayaran. Tapi kalau diputuskan seperti ini dia tidak minta. Dia juga takut karena saat hardik dia lari. Dan dia hanya paling takut doa dan pengharikan dan puasa. Itu setan paling takut. Mau setan keras apapun, kalau sudah hardik seperti ini tidak bisa lagi. Nah, ini budaya kita. Penyembahan itu adalah budaya kita, dan itu sebenarnya wajib ya, sebenarnya itu wajar. Karena itu nenek moyang itu adalah Tuhan. Tapi karena tidak ada di Alkitab, makanya Tuhan izinkan kamu sakit. Tidak ada di Alkitab. Allah itu Allah yang cemburu. Dia maunya kita menyembah dia sah. Nah kalau kita menyembah dia dan menyembah itu arwah, Tuhan Allah yang cemburu. Dia akan izinkan kita sakit. Nah sekarang kalau sakit seperti ini, dia mau kita pilih satu. Mau pilih menyembah kemarin atau pilih Tuhan. Kalau pilih Tuhan maka disuruh bawa nasar. Putuskan hubungan dengan itu barang lagi. Tidak ada lagi. Kalau ada boleh saja, tapi nanti suatu saat berhenti dia akan minta tumbal. Ini kan kalau iman kuat dan tidak mati seperti ini sudah ini sakit-sakit. Nah makanya jangan terlalu menyembah. Kita kan suka gereja, cukup suka pergi gereja, misa, habis sudah. Tapi memang saya lihat ini sebagian besar kita masih lakukan itu. Kalau tidak sakit tidak apa-apa. Urusan nanti di kemudian mati itu terserah Tuhan. Tapi kalau susah sakit, disitulah kita pisah. Nah,
Kalau tidak pisah begini, mau harus pisah. Mau pilih jalan mana? Sakit terus. Iya. Pilih sudah satu katanya. Ya, itu pilih satu kan. Nenek dong buang selama tuh. Sudah terlepas sekali. Tidak ada. Hanya istilahnya waktu pisah tuh tidak ada perjanjian yang jelas toh. Nah kalau seperti ini pisah betul sudah. Dia tidak ada lagi. Kita pun anak bebas dari tumbal-tumbal segala macam tidak ada. Kalau supikan nasar seperti ini. Putus yang. Selama ini Tuhan kan satu. Iya. Jadi kalau kita bilang kenapa mereka yang buat saya yang sakit, kan kita turunan dari mereka tuh. Penyembahan orang tua kita sudah. Jadi karena mereka kuat kita yang sakit. Tapi dengan Tuhan datang menjelaskan seperti ini, tadi saya sengaja tidak mau langsung tuduh-tuduh. Biarkan mama dong cerita sendiri. Makanya selama ini pelayanan di mana-mana termasuk agak aman. Karena apa? Saya sudah lihat bahwa mereka pakai, tapi saya tidak mau mama dong ada menyembahku. Saya tidak mau. Saya sengaja buang bahasa jauh. Kalian yang cerita sendiri. Nah, karena anak sakit. Nah, kalau anak tidak sakit itu kamu pun Tuhan buat apa? Itu kamu punya raja. Itu kamu pun nenek moyang. Itu adalah Tuhan. Jadi saya tidak. Tapi kalau sakit yang model begini nih, mau tidak mau saya anjurkan untuk pisahkan sudah. Dan kita jangan marah juga kalau saat doa itu diharik dalam nama Yesus keluar. Hai engkau setan iblis. Karena ketika seseorang sudah meninggal, dia anggap sudah lain toh. Nah, di pertama Korintus pasal 3, pasal berapa tadi? Pasal 3 ayat 6 sampai 8. Di situ omong tentang perselisihan. Mereka berselisih karena apa? Ketika satu tanam, satu siram, satu bilang tidak, saya yang berhasil. Nah, iya toh. Jadi begitu tadi yang kita menyembah bilang saya melahirkan mereka, kok Tuhan ada di mana? Kan berampas toh perselisihan. Kalau kamu tidak sembah saya, kok saya yang berantem sama kamu kan? Tapi Tuhan bilang tidak, saya yang ciptakan mereka. Dan dua kan baku iri, baku. Jadi Allah kita tuh Allah yang cemburu menurut kejadian. Jadi kita tidak boleh ada apapun selain dia menurut dia. Nah, pertanyaannya kalau kita misalkan kita diskusi, kenapa banyak orang menyembah Abraham, kenapa dia tidak sakit? Kenapa dia tetap aman-aman? Karena Tuhan tidak mungkin panggil semua orang kan? Tuhan panggil banyak orang tapi dia mengasihi sedikit. Contoh, kita kasih makan ayam itu datang semua. Tapi kita sayang hanya 1-2 ayam kan? Nah orang yang disayang oleh Tuhan itu akan diberi sakit. Kenapa sakit? Untuk melepaskan sudah. Nah yang tidak sakit, ya bukan bebas di dunia, tapi meninggal nanti. Makanya kemarin ada Terlepas dia dari terlepas, iya terlepas. Karena Tuhan mengasihi nona tuh. Kalau tidak mengasihi biarkan saja. Itu nenek moyang ada, biar. Nah, jadi kemarin juga hamba Tuhan yang pernah ikut saya dan Mam Rom di pelayanan di Gologede, dia masih mengatakan bilang gini, Mam Rom itu Bapak John itu sudah meninggal ya? Saya bilang iya bagus mama. Saya bilang kenapa bagus? Karena kita sudah lepasan, kita sudah doa lepaskan baru dia meninggal. Berarti dia meninggal dalam keadaan sudah persiapan. Dia sudah aman-aman, dia pergi dan aman. Nah, yang tidak aman adalah mati dalam dosa. Kan kami setengah mati itu malam kan putar kebun 1 hektar ini kami hanya tidak sanggup, kami hanya berdiri usir aja. Tapi dia sudah terlepas, anak-anak justru berdamai. Sudah tanya dari hati ke hati, mereka sudah beres. Tuhan mau panggil sudah tidak masalah. Nah seperti kakak ini itu menyangkut tumbal. Kita sembah dong baru kita putus dan minta bayaran dong. Nah, kita lepaskan kakak supaya mereka jangan ikat di sini. Ikut dong buatin sudah tidak salah lah. Dengan pelepasan seperti ini